Kejahatan korupsi yang begitu mengakar di Indonesia bergantung pada praktek cuci uang. Di dalam praktek ini ada orang pintar yang mengerti hukum, akuntansi, dan sistem keuangan untuk mengelola uang hasil korupsi dan kejahatan lainnya seperti narkoba agar lolos dari pemantauan dan bisa dinikmati seolah-olah sebagai uang halal. Natsir Qongah, pengajar pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, menulis opini di kompas.id mengenai mereka yang bekerja sebagai pencuci uang. Dalam artikelnya yang berjudul Pencucian Uang Profesional, Natsir Qongah menyebutkan bahwa koruptor boleh tertangkap, bandar narkoba boleh dipenjara, penipu boleh diburu. Namun, selama masih ada orang-orang berkeahlian tinggi yang bersedia mengubah hasil kejahatan menjadi kekayaan yang tampak legal, maka mesin kejahatan tak pernah benar-benar mati. Pelaku kejahatan tidak perlu pandai menyembunyikan uang. Ada orang yang memahami hukum, ada yang menguasai akuntansi, ada yang mengetahui seluk-beluk perbankan, ada yang mampu membangun struktur perusahaan, ada pula yang memiliki jaringan lintas negara. Nah, ketika keahlian itu dengan sengaja digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan, muncullah aktor yang lebih berbahaya daripada pencuci uang biasa, yaitu pencuci uang profesional. Menurut Natsir Qongah, seorang pencuci uang profesional dapat bekerja untuk lebih dari satu penjahat atau organisasi kriminal. Karena itu, membongkar satu pencuci uang profesional berpotensi sekaligus mengganggu sejumlah klien kriminal. Natsir Qongah menyoroti dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang kini menjerat bekas Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus. Dari perspektif anti pencucian uang, perkara ini menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa sebenarnya yang mengelola uang hasil kejahatan? Pertanyaan itu penting karena dalam kejahatan finansial modern, orang yang memperoleh uang belum tentu merupakan orang yang paling menentukan keberhasilan pencucian uang. Justru orang yang mengetahui bagaimana uang dipindahkan, disembunyikan, diubah bentuknya, dialihkan pada pihak lain, dan akhirnya dikembalikan sebagai kekayaan yang tampak legal dapat memainkan peran yang sangat menentukan. Selama puluhan tahun, dunia mengenal mantra pemberantasan pencucian uang, follow the money. Ikuti uangnya. Dari mana berasal, kemana bergerak, masuk ke rekening siapa, dibelikan aset apa, dipindahkan ke perusahaan mana, berakhir di negara mana. Prinsip itu memang tetap relevan, tetapi di era pencucian uang profesional, hal itu tidak lagi cukup. Kita membutuhkan satu prinsip tambahan, follow the professional. Siapa yang mengelola uang? Siapa yang mendirikan perusahaan? Siapa yang menyediakan rekening? Siapa yang membuat kontrak dan siapa yang mengatur pemindahan aset? Termasuk siapa yang muncul berulang kali di sekitar banyak pelaku? Dan siapa yang memperoleh komisi karena berhasil membuat uang haram terlihat bersih? Jadi, pencucian uang bukan semata persoalan pelaku dan uang, melainkan juga orang-orang berkeahlian yang mungkin berada di antara keduanya. Baca artikel lengkapnya dan opini Kompas lainnya di Harian Kompas atau kompas.id.